Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah kita protes kepada Allah apapun takdirnya kepada kita. Karena memang kita sudah mengulang-ulangi dalam sholat kita. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami taat. Dan kami siap menjadi alat bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, video ini adalah lanjutan dari penafsiran surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Sekarang mari kita lihat kata na'budu. Na'budu sering diartikan dengan kami menyembah. Bisa juga diartikan kami mengabdi dan bisa juga diartikan dengan kami taat. Kata na'budu sebenarnya terambil dari akar kata abdullah. Artinya adalah hamba Allah. Kata abad mempunyai makna yang bermacam-macam. Dan bahkan kata pakar-pakar bahasa, sebagian maknanya saling bertentangan. Ada yang mengatakan maknanya adalah hamba sahaya. Inilah salah satu makna yang populer. Makna yang kedua adalah anak panah yang pendek dan lebar. Dan makna yang ketiga adalah aroma yang harum. Kawan-kawan semua, kalau kita analisa lebih jauh, nampak bahwa dua makna yang pertama itu menunjukkan makna yang keras ataupun tegas, yaitu hamba sahaya dan anak panah yang pendek dan lebar. Seorang hamba sahaya hidupnya keras karena dia berada di bawah bayang-bayang ataupun perintah tuan yang membeli. Yang di zaman dulu hamba sahaya ini boleh diperlakukan bagaimanapun oleh seorang tuannya. Dan anak panah yang pendek dan lebar juga menunjukkan makna yang keras ataupun tegas. Sedangkan makna yang ketiga, aroma yang harum, menunjukkan kelembutan. Menunjukkan kelembutan. Itu artinya seorang hamba harus pintar-pintar memposisikan dirinya. Di satu sisi, dia harus bersikap tegas. Kalau perlu bersikap keras. Dan di satu sisi, dia harus bersifat lemah lembut. Pertanyaannya kawan-kawan, kapan seorang hamba itu harus bersikap tegas ataupun keras dan kapan dia harus bersikap lemah lembut? Saya lebih sepakat dengan pendapat para mufassir yang membidangi sufi yang mengatakan bahwa seorang hamba itu harus keras dan tegas kepada dirinya sendiri dan dia harus lemah lembut kepada orang lain. Karena dengan begitu setiap manusia akan mengontrol dirinya, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tapi sayangnya sering kita lakukan secara terbalik. Kita ini sangat sering keras dan tegas kepada orang lain, tapi terlalu lemah lembut kepada diri kita. Kita memanjakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu kawan-kawan, mari kita belajar supaya kita menjadi hamba yang tegas kepada diri kita sendiri dan lemah lembut kepada orang lain. Itu makna dari kata abad yang bisa kita lihat dalam kitab-kitab tafsir yang membidangi bahasa. Ada makna lain yang juga dikemukakan oleh pakar-pakar tafsir bahwa abad artinya adalah alat. Maksudnya seorang hamba itu pada hakikatnya adalah alat bagi tuannya yang bisa dipergunakan oleh tuannya sesuka hatinya. Kita ini secara hakikat sebenarnya adalah alat Tuhan. Karena kita alat Tuhan, kita bisa dipergunakan oleh Allah bagaimanapun yang Ia suka. Tapi ingat, Allah yang Rabbul Alamin ketika mempergunakan kita sebagai alat, sebenarnya Dia tidak menzolimi kita. Memang dalam kehidupan sangat sering seorang manusia dijadikan mendapat musibah supaya menjadi alat pendidikan bagi manusia yang lain. Dulu terjadi di negeri kita peristiwa yang sangat besar yang disebut dengan tsunami. Sebagian mereka itu adalah abdullah yang tulus. Mereka itu adalah alat Tuhan, alat yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kita di alam raya ini. Dan alhamdulillah Al-Qur'an mengatakan bahwa manusia yang dijadikan sebagai alat untuk mendidik itu diistilahkan dengan mukhlasin. Artinya
orang-orang yang dipilih oleh Allah dan terpilih untuk menjadi penghuni surga. Hikmahnya, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, jangan pernah kita protes kepada Allah apapun takdirnya kepada kita. Karena memang kita sudah mengulang-ulangi dalam sholat kita, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami taat, dan kami siap menjadi alat bagimu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.